Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah wa ba'du. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu tema tentang sukuk retail ya, atau obligasi syariah secara konsep akad syariahnya, tapi bisa diimplementasikan dalam salah satu program pemerintah yaitu sukuk retail ya. Nah, bagaimana konsep ini? Nah, kita bahas satu persatu ya. Sukuk atau obligasi syariah ini secara umum dulu konsepnya. Menurut bahasa yaitu bentuk jamak dari as-sakku, yang artinya sama dengan sertifikat ya, atau note ya, atau satu tanda yang berarti itu adalah surat berharga. Nah, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, ini secara definitif saya dasarkan pada Fatwa DSN MUI nomor 32 tahun 2002, karena ini yang pertama mengeluarkan salah satu definisi ya secara konseptual tentang sukuk itu sendiri atau obligasi syariah, yaitu suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten. Ya, emiten itu adalah kepanjangan tangan pemerintah, misalkan bank begitu ya, yang punya otoritas terhadap penerbitan obligasi syariah kepada pemegang obligasi atau obligor. Ini adalah masyarakat ya sebagai investornya, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil. Ini sesuai dengan akadnya ya. Misalnya bagi hasil berarti akadnya mudharabah musyarakah. Kalau margin ya, profit margin itu adalah jual beli ya, seperti istisna, salam atau murabahah gitu, dan fee itu dalam bentuk ijarah misalnya atau dana titipan, dan membayarkan kembali dana obligasinya. Nah, ini definisi secara umum ya menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 32 tahun 2002. Kemudian ada satu definisi yang lain dari AOIV ya. Ini adalah standar akuntansi internasional. Pada poin atau nomor 17 ini dijelaskan, di sana disebutkan investasi sukuk ya. Nah, sukuk ini adalah sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti atas bagian kepemilikan yang tak terbagi terhadap suatu aset atau hak manfaat dan jasa-jasa, atau atas kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu. Nah, semua ini satu hal yang bernilai dan diberikan sebuah tanda atas sesuatu yang bernilai tadi, karena memberikan dampak profit ya kepada pemegangnya dalam bentuk sertifikat ya. Nah, karakteristiknya ini sukuk ya atau obligasi syariah. Yang pertama merupakan bukti kepemilikan suatu aset, hak manfaat, jasa atau kegiatan investasi tertentu. Kemudian pendapatan yang diberikan berupa imbalan, margin, bagi hasil ya, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan. Kemudian terbebas dari unsur riba, gharar dan maisir. Kemudian memerlukan adanya underlying aset ya terhadap penerbitan itu, dan penggunaan prosedur ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini beberapa karakteristik dari sukuk atau obligasi syariah. Kemudian sebagai pelaku, ini pelaku penerbitan sukuk ya. Ini beberapa pihak ya tentunya, tidak hanya bank saja atau emiten saja. Nah, ini yang pertama adalah obligor. Nah, ini ya. Pelakunya adalah obligor. Siapakah obligor itu? Yaitu pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pokok serta imbal hasil sukuk yang diterbitkan. Ya, bisa perbankan tadi ya, atau pemerintah ya. Misalnya memang pemerintah yang menerbitkan surat utang atau obligasi syariah atau sukuk tadi, sehingga pemerintah yang bertanggung jawab atas pembayarannya. Kemudian
ada Special Purpose Vehicle ya, SPV. Ini badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan sukuk. Nah, kemudian ada investor, ya, pihak pemegang sukuk yang memiliki hak kepentingan atas underlying aset, ini melalui SPV. Kemudian Syariah Advisor, ini MUI atau DSN ya, atau DPS ya kalau di lingkup entitas syariahnya. Dan yang terakhir wali amanah, ini pihak yang memiliki kepentingan pemegang sukuk sesuai dengan yang diperjanjikan. Nah, ini para pelakunya ya, pihak-pihak yang terlibat. Nah, di dalam sejarahnya perkembangan sukuk atau obligasi syariah ini sudah melalui beberapa tahapan, sehingga DSN MUI pun menerbitkan beberapa jenis fatwa yang menangani atau yang membahas ya khusus tentang sukuk atau obligasi syariah. Nah, selama ini sudah ada 4 fatwa ya, mulai dari fatwa yang pertama ya, obligasi syariah secara umum, kemudian fatwa yang kedua tentang obligasi syariah mudharabah, ini dengan skema mudharabah. Kemudian fatwa yang ketiga ini tentang ijarah ya, berbasis fee tadi. Dan fatwa yang keempat ini adalah obligasi syariah mudharabah, ini ya, mudharabah konversi. Baik, selanjutnya kita lihat jenis-jenis sukuk ya. Nah, ada yang pertama sukuk mudharabah ya. Ini sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah yang merupakan satu bentuk kerjasama yang satu pihak ini menyediakan modal sebagai sahibul mal dan pihak lain menyediakan tenaga kerja atau mudharibnya. Konsepnya hampir sama dengan mudharabah. Nah, keuntungan dari kerjasama ini akan ada pembagian hasil ya berdasarkan perbandingan atau margin yang disepakati ya sebelumnya. Serta kerugian ini timbul, kerugian yang timbul atau yang ada nanti akan ditanggung sebenarnya oleh pihak penyedia modal. Nah, ini sukuk mudharabah. Jadi prinsipnya adalah profit and loss sharing. Nah, ada beberapa skema ini yang bisa kita lihat, ada beberapa langkah ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini bagaimana ini penjelasannya, kita lihat satu persatu. Nah, mulai dari yang pertama, ini antara sebelum ke investor dan emiten, ini kegiatan emiten di sini adalah menerbitkan sukuk mudharabah dulu ya dengan nilai tertinggi. Ini berdasarkan instruksi dari obligor atau pemerintah ya. Jadi pemerintah menginisiasi sebuah kebijakan tentang penerbitan surat utang atau obligasi syariah tadi. Kemudian itu diinstruksikan kepada emiten dan emiten menerbitkan sukuk. Nah, sesuai dengan programnya, yaitu misalnya ini untuk kepentingan investasi ya sukuk mudharabah. Nah, pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk mudharabah kepada emiten. Nah, ini ya. Jadi seiring dengan diterbitkannya sukuk mudharabah, biasanya pemerintah mengumumkan dulu akan mulai tanggal sekian akan dibuka penerbitan sukuk atau SR ya, atau sukuk retail ya, yang nomor berapa, kode berapa, itu dengan imbal hasil misalnya sekian persen. Nah, itu pada saat pengumuman belum dibuka atau pada saat tanggal dibukanya investasi itu baru emiten menerbitkan surat berharganya, sertifikatnya, dan investor membayarkan sejumlah harga dari sertifikat itu. Kemudian yang kedua ini ya, dana bagi hasil. Nah, ini digunakan untuk meningkatkan dana hasil dari emiten yang dikumpulkan dari investor digunakan untuk peningkatan aktivitas produktif yang akan disalurkan untuk pembiayaan murabahah. Oh ya, ini ya, jadi pembiayaannya investor dengan emiten ini mudharabah, tapi kemudian emiten ke pembiayaan produktifnya murabahah berarti ini ya. Kemudian ada pendapatan margin ya, dari kegiatan usaha dalam bentuk pembiayaan murabahah, diperoleh pendapatan margin yang kemudian dipisahkan margin itu ya
sesuai dengan proporsinya. Untuk ini proporsinya adalah untuk dari dana sukuk, dana emiten, dan dana pihak ketiga. Ini pendapatan marginnya dibagi 3 itu. Kemudian dari kegiatan usaha yang khusus untuk dana sukuk ya dipisahkan, didistribusikan dengan porsi sumber dana pembiayaan murabahah yang berasal dari dana sukuk. Ya, jadi dana emiten, jadi dana sukuk untuk emiten nanti akan dibagikan kepada investor juga. Kemudian yang keempat, pada saat jatuh tempo emiten membayarkan kembali modal kepada investor sebesar nilai sukuk pada saat penerbitan. Oke, itu skema yang pertama. Ini ada skema yang kedua juga. Nah, secara umum sama langkah-langkah awalnya ya. Nah, perbedaannya di sini ya ada kegiatan-kegiatan yang tadi kalau kegiatannya dilakukan secara umum untuk semua jenis kegiatan apapun yang syariah. Nah, kalau yang di sini bisa dalam bentuk pengembangan usaha pembiayaan syariah yang dilakukan oleh unit usaha syariah. Ya. Nah, di sini kalau yang konvensional, kegiatan konvensional tidak dibiayai. Jadi ini peruntukannya adalah untuk pengembangan unit usaha syariah. Pendapat ini akadnya juga murabahah. Nanti pendapatannya dibagi 3 sama ya. Dana sukuknya akan dibagikan kepada emiten dan investor hasil dari pendapatan margin ini. Nah. Oke. Ini juga sama ya, saya kira untuk kegiatan usaha hanya dalam bentuk pendapatannya ini dibagi menjadi 3 dalam bentuk pendapatan dari kontrak penjualan, pendapatan dari biaya-biaya, dan ini ada laba kotor ini yang dibagikan kepada emiten dan investor. Ini juga sama, hanya bedanya pendapatan dari kontrak penjualan anak perusahaan. Ini ya, tidak dibagi menjadi 3 tadi. Ini kontrak penjualan anak perusahaan. Nah, sedangkan ini hanya di kisaran pendapatannya ya. Pendapatan ini biaya-biaya dan laba kotor. Nah, laba kotor ini bagi kedua pihak. Oke. Nah, di sisi yang lain tadi ada sekilas tentang sukuk mudharabah ya. Ada beberapa skema, tapi saya kira hampir samanya pola-pola di dalam pembagian hasil pendapatan saja yang banyak perbedaan ya polanya, tapi secara umum polanya seperti itu. Nah, sekarang yang kedua ada sukuk ijarah. Ini sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah ya, sewa ya. Satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya, ijarah wakalah bil wakalah ya, menjual atau menyewakan hak guna atau manfaat dari suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Nah, ini ijarah, jadi hanya sewa. Jadi nanti asetnya akan dikembalikan. Hanya biaya sewa dan manfaat atas hak guna sewa tadi yang diperoleh oleh investor. Nah, ini skemanya seperti ini. Ini ada 1, 2, 3, ya, 4, 5. Ada 5 langkah. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, ini emiten menerbitkan sukuk ijarah dengan nilai tertentu yang didasarkan pada objek ijarah tertentu ya. Kemudian pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk
ijarah kepada emiten. Nah, ini yang pertama. Jadi hampir sama tadi, kalau mudharabah itu juga pada saat pengumuman diterbitkan dan pada saat itu investor membeli sertifikat sukuk mudharabahnya. Kalau ini ijarahnya. Nah, kemudian setelah itu dana, ya, penerbitan suku ijarah, emiten mengalihkan manfaat objek ijarah, ya dana tadi, kepada investor, dan investor yang diwakili wali amanat sukuk menerima manfaat objek ijarah berupa fixed asset, ya, berupa fixed asset yang sudah ada dengan jenis aset yang spesifik dan jelas dari emiten. Jadi ini dalam bentuk barang, ya, mungkin alat-alat produksi yang diserahkan kepada wali amanahnya, para pengusahanya, begitu ya. Kemudian yang ketiga, investor yang diwakili wali amanat sukuk ini memberikan kuasa, ya, kuasa atau dengan akad wakalah kepada emiten untuk menyewakan objek ijarah tersebut pada pihak ketiga. Nah, ini emiten selaku penerima kuasa bertindak sebagai mukjir, pemberi sewa, ya, tapi bil wakalah tadi menyewakan objek ijarah kepada pihak ketiga sebagai mustajir, ya. Nah, kemudian atas objek ijarah yang disewa, pihak ketiga memberikan pembayaran sewa kepada emiten, ya, emiten yang mewakili investor. Baru nanti emiten meneruskan pembayaran sewa yang diterima dari pihak ketiga kepada investor berupa cicilan fee ijarah secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta sisa fee ijarah pada saat jatuh tempo sukuk. Nah, ya. Jadi pembayaran per bulan dalam bentuk fee ijarah, ya, biayanya, ya, sisa fee, ya, cicilannya. Di situ juga ada bonus, ya, barangkali yang diberikan oleh emiten, ya. Oke, ini yang kedua, ya, saya kira hampir sama, ya. Kita ini fixed cost juga, ya. Hanya objek ijarahnya misalnya ini kendaraan, ya, dalam bentuk kendaraan, ya. Ini ada catatannya, ya. Nah, kalau ini hampir sama juga. Ini objeknya ruang usaha dengan total luas tertentu yang terletak di beberapa tempat. Misalnya ruang gedung, ya, sewa gedung, ya, sewa kantor misalnya. Ini konteksnya, jadi macam-macam objek ijarahnya, ya. Tapi secara umum langkah-langkahnya ini sama. Ini contoh objek ijarahnya kontrak pemanfaatan mesin dan tangki penyimpanan. Nah, misalnya itu. Jadi hampir sama. Oke, ini objek ijarahnya mesin pembangkit listrik, ya, tenaga diesel, ya, dan ruangan usaha. Nah, ini kalau ini agak berbeda, ya, langkah-langkahnya, ya. Jadi ini kalau ini yang bersama juga menyerahkan kepada emiten, ya, penerbit, ya, untuk menyewakan kepada pihak ketiga tadi, ya. Hanya pola skemanya yang sedikit bergeser ini, ya. Ini jasa pengangkutan untuk objek ijarahnya, ya. Ya, tapi secara umum juga hampir sama. Kalau ini tanah, ya, atau bangunan, ya. Oke, secara umum sama juga, ya. Ini juga tanah, bangunan, mesin, ya. Hanya bedanya kalau untuk tanah, bangunan, atau mesin ini muncul anak perusahaan. Jadi emiten ini menyewakan bukan kepada pihak ketiga, tapi bisa juga pada orang atau satu lembaga yang menjadi bagian dari emiten sendiri. Misalnya ini anak perusahaannya. Nah, itu bisa seperti itu, ya.
Ini juga sama, tanah, bangunan, mesin. Nah, oke, ada E juga, ya. Ada beberapa pola. Selain anak perusahaan juga bisa kepada induk perusahaan. Nah, misalkan objek ijarahnya dalam bentuk peralatan jaringan telekomunikasi, ini contohnya, ya. Ini berarti dari pihak swasta kepada salah satu perusahaan milik negara, begitu misalnya. Kalau ini anak perusahaan kepada emiten, jadi objek ijarahnya ini dari investor kepada anak perusahaan atau pemilik objek ijarah itu disewakan kepada emiten. Ini objek perusahaannya dalam bentuk mall misalnya. Nah, anak perusahaan sebagai pemilik objek ijarah, kemudian di sisi yang lain anak perusahaan sebagai penyewa. Ya, ini ada dua pihak, ya. Anak perusahaan penerbit, ada anak perusahaan pemberi sewa. Nah, ini ada lagi misalnya selain pihak ketiga itu bagian dari pihak yang langsung berhubungan dengan emiten. Di sini pihak ketiganya adalah pihak yang berhubungan langsung dengan anak perusahaan. Jadi emiten sebagai wakil, kemudian menyerahkan kepada anak perusahaan, ya, pemberi sewa, kemudian berkaitan dengan pihak ketiga, ya. Ada pihak ketiga, dari pihak ketiga sebagai penyewa asli yang itu diwakilkan dari emiten kepada anak perusahaan, ya. Nanti kembalinya juga sama. Baik, yang selanjutnya selain sukuk ijarah ada sukuk musyarakah. Saya kira hampir sama dengan mudharabah tadi, ya. Ini berdasarkan perjanjian akad musyarakah yang merupakan suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal yang digunakan dalam membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha, serta keuntungan atau kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah porsi modal atau partisipasinya, ya, masing-masing. Nah, ini sukuk musyarakah. Nah, kemudian yang keempat ada sukuk istisna. Berdasarkan perjanjian atau akad istisna, ini jual beli tangguh yang merupakan satu bentuk perjanjian jual beli antara pihak pembiayaan untuk pembiayaan suatu proyek, ya. Cara, waktu, dan harga dengan berdasarkan kesepakatan para pihak. Nah, sekarang kita masuk pada surat berharga syariah negara atau obligasi tadi. Sukuk negara, sukuk retail negara, ya, SRN atau SBSN atau obligasi syariah negara itu sama. Nah, ini dalam konsep yang ini berdasarkan regulasinya, ya, ada di dalam Fatwa DSN MUI nomor 2008, ya, nanti ada undang-undangnya tentang obligasi syariah juga, dan ini dari Fatwa DSN yang spesifik membahas SBSN. Nah, pengertiannya dulu ini, ya. SBSN itu apa? Ini adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Jadi bisa diperkirakan salah satu di antara 4 prinsip sukuk tadi atau obligasi syariah tadi sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset SBSN, baik dalam bentuk mata uang rupiah atau valuta asing. Nah, ini jadi SBSN ini didasarkan pada banyak ini, ya, dasar hukum. Undang-Undang nomor 19 tahun 2008, Fatwa DSN nomor 69 2008,
70 tahun 2008, 71 2008, 72 2008, 76 tahun 2010, dan fatwa DSN yang terakhir nomor 96 tahun 95 ya tahun 2014. Nah, ini kita lihat ya, pihak-pihak yang terlibat, Menteri Keuangan ini sebagai otoritas pemerintah ya, yang memiliki underlying asset dan bertanggung jawab atas pembayaran pokok seperti obligor ini Menteri Keuangan. Kemudian perusahaan penerbit SBSN ya, ini SPV-nya. Kemudian Bank Indonesia sebagai agen pembayar yang bertanggung jawab atas penerimaan dana hasil penerbitan sukuk atau SBSN. Dan bahan-bahan hasil dan sirkulasi pembayaran ya melalui Bank Indonesia. Dan Dewan Syariah Nasional sebagai syariah advisor, pengawas syariahnya. Kemudian investor sebagai pemegang sukuk atau surat berharga syariah negara. Nah, SBSN retail atau sukuk retail ini hampir sama. Ini skemanya bisa kita lihat ya. Ada yang pertama, pemerintah melakukan penjualan aset ya kepada perusahaan penerbit SBSN untuk digunakan sebagai aset SBSN yang underlying-nya ya, penjualan BMN-nya. Kemudian perusahaan penerbit menerbitkan SBSN sebagai bukti atas penyertaan kepemilikan investor terhadap aset SBSN. Ya, ini baru menerbitkan. Kemudian investor yang terdiri dari individu itu membayar sejumlah uang atas sukuk yang dibelinya. Kemudian perusahaan penerbit SBSN membayar atas pembelian BMN dari pemerintah untuk digunakan sebagai aset SBSN. Kemudian perusahaan penerbit menyewakan aset SBSN kepada pemerintah untuk digunakan dalam menjalankan kegiatan umum pemerintahan. Ya. Ini sudah sampai pada ranah pemerintah. Kemudian selanjutnya pembayaran imbalan atas penyewaan aset oleh pemerintah sebagai obligor kepada pemilik SBSN melalui agen pembayar. Nah, ini baru setelah dikelola dananya. Ya, kemudian dalam jangka waktu tertentu sudah menghasilkan ya barangkali pelan-pelan begitu pemerintah sudah membayarkan itu sesuai dengan perjanjian masa jangka waktu pembelian SBSN-nya. Nah, kemudian perusahaan penerbit SBSN menjual aset SBSN kepada pemerintah sebesar nilai nominal SBSN pada akhir periode sewa untuk membayar nilai nominal SBSN. Nah, tadi yang sebelumnya adalah struktur SBSN ijarah, sale and leaseback, ya, sale and leaseback. Jadi membeli, menjual, ya, dan menyewakan kembali. Ijarah. Ini ijarah aset to be leased. Jadi aset yang disewakan. Ya. Pertama, pemesan objek ijarah dengan spesifik tertentu oleh pemerintah kepada perusahaan penerbit SBSN untuk disewa melalui akad ijarah aset to be leased. Yang pertama. Yang kedua, pemberian kuasa. Ya, pemberian kuasa atau wakal agreement oleh BPSBSN kepada pemerintah dalam rangka pembangunan proyek yang akan dijadikan sebagai objek ijarah. Kemudian pembelian akad, ya, akad baik ini ya, dalam bentuk aset tanah atau bangunan ya, berupa barang hak milik negara dijadikan sebagai bagian dari objek ijarah. Kemudian penerbitan SBSN ya. Kemudian dana hasil penerbitan dari investor kepada BPSBSN. Kemudian prosesnya ya, proses dilakukan. Kemudian akad ijarah antara ini akadnya dilakukan ya. Pembayaran uang sewa ujroh secara periodik oleh pemerintah kepada BPSBSN untuk diberikan kepada investor sebagai imbalan SBSN-nya. Nah, ini baru dibayarkan imbalannya dari SBSN kepada investor melalui agen ya, bank biasanya SPV. Kemudian penandatangan berita acara
serah terima ini ya antara proyek pemerintah dengan PPS BSN. Kemudian pembelian aset SPSN oleh pemerintah dari pemegang SPSN melalui perusahaan penerbit SPSN. Ini sudah terakhir ya. Kemudian pembayaran atas pembelian aset SPSN oleh pemerintah kepada pemegang SPSN melalui agen pembayarannya. Jatuh tempo dan pelunasan SPSN. Nah itu ya, itu sukuk ijarah yang aset to be leased ya. Kemudian ada sukuk tabungan. Nah, ini bedanya ya. Untuk tabungan, pertama pemerintah menunjuk agen penjualan. Kemudian agen penjualan memasarkan sukuk tabungan ke calon investor, ya dipasarkan dulu. Kemudian calon investor menyampaikan minat beli untuk membeli sukuk tabungan tadi. Kemudian setelah minat, agen penjual menyampaikan semua minat pembeli kepada calon investor ini ya kepada pemerintah. Baru pemerintah melaksanakan penjatahan untuk agen penjual dan nanti calonnya untuk investor. Kemudian penyampaian terms and conditions sukuk tabungan ke BI oleh pemerintah ya. Kemudian agen penjual melalui bank pembayar yang ditunjuk menyediakan dana sesuai dengan jumlah hasil penjatahan yang diperoleh. Ya, ini dikoordinir oleh BI tapi kepada bank-bank komersial ya. Kemudian BI mentransfer dana tunai hasil penjualan sukuk tabungan ke rekening pemerintah ini setelah dihimpun dari masyarakat. Kemudian ada subregion. Jadi subregion ini satu wilayah tertentu yang menerima terms condition sukuk tabungan dari BI. Subregistri ini ya. Subregistri menerima daftar hasil penjatahan dari agen penjualan dan membuat daftar pemilikan sukuk tabungan sesuai dengan hasil penjatahan. Bukti kepemilikan serahkan kepada agen penjual. Pihak ketiga ini ya. Kemudian agen penjual menyampaikan bukti kepemilikan dari subregistri kepada investor yang mendapat penjatahan dan mengembalikan dana ke investor yang tidak mendapat penjatahan. Baru 8, ini subregistri proses pembayaran imbalan atau kupon dan nilai nominal pada saat sukuk tabungan jatuh tempo ini langsung kepada investor. Nah, saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan obligasi syariah atau sukuk retail negara. Ya, surat berharga syariah negara atau sukuk retail negara. Ini adalah bagian dari pengembangan akad-akad syariah yang awalnya ini berbasis pada masing-masing akad, tapi pengembangan dalam konteks sekarang yang perkembangan terkini sampai pemerintah kita punya sukuk dan sebagainya ini diadopsi dari berbagai akad-akad syariah tadi dan ini sudah difatwakan oleh MUI. Artinya bahwa berbagai akad yang ada ini saya kira tidak jumut implementasinya pada satu akad tapi bisa dikombinasikan dalam berbagai akad sehingga bermanfaat ya bagi masyarakat dan juga bangsa negara. Nah, saya kira itu untuk kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.